Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak. Nikmatul Islam, iman, menuntut ilmu. Karena itu satu-satunya jalan yang cepat mendapatkan kebaikan dan tanda mendapatkan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, tandanya adalah yufaqihu fiddin, dipahamkan baginya urusan agamanya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus bagi kita semua yang senantiasa berusaha mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tadi ya baru terjadi proses pemilihan umum. Tapi tujuan utama kita ya tetap yaitu beribadah. Tetap ibadah itu adalah landasannya ilmu. Ya kajian gak libur, seperti itu. Tetap kajian tetap berjalan. Kita berharap apapun atau siapapun yang akan memimpin negara ini, semoga Allah SWT selalu membimbing beliau. Baik itu mungkin Pak Anies atau Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar, seperti itu. Dan alhamdulillah mereka semua, beliau-beliau ini semua adalah muslim. Maka siapapun yang nanti menjadi pemimpin kita, presiden kita, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, alaikum bisam'i wat ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Walau ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun. Sampai dimisalkan, sampai pun nanti seandainya yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Seperti itu. Tetap kita harus mendengar dan taat selama muslim dan selama tidak mengajarkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Jadi aja panas-panas temen lah. Seperti itu. Grup RT perang, grup RW perang. Bisa juga grup kajian sing anu kudu ngaji ngasih pada perang. Grup alumni perang, subhanallah. Jirana serangan fajar ya. Aku tak tunggu gitu maghrib ya, langsung nyerang aku. Subhanallah. Orang pilihan lurah, orang pilihan apa baik ya. Mesti nenggone aku ya disoane cuma ya donga seperti itu. Langka sing pernah nyerang fajar ya. Tunggu kis maghrib ya. Langka sing nyerang, langka sing wani nyerang ya. Seperti itu. Nah, jadi anggaran pemilihan apalah, pemilihan apa bicara nang serangan fajar. Fajar kan subuh mau ya. Oh tak kenteng gitu maghrib langka sing wani nyerang. Nah, jadi seperti itulah. Jadi itu adalah suatu dari apa? Fase atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lalui seperti itu. Jadi aja degay mumet banget. Yang menyenangkan adalah belajar. Bisanya kita nggak mumet kenapa? Ya karena kita disibukkan dengan ilmu. Akhirnya milih iki sing wah botoh ya dari ora pemplengan. Quick con seperti lagi ya seperti itu.
Kalau kita ya biasa aja. Seperti itu. Milih ya milih menurut yang kita baik, tanpa gontok-gontokan, apalagi memecah persatuan seperti itu. Dan setelahnya ya biasa, kita juga berdoa untuk apa? Kebaikan siapapun yang akan memimpin kita, kan damai, tenang, adem seperti itu kan. Tapi kalau kita jauh dari ilmu ya fanatiknya ke tokoh, pokoknya repak gemoy ora dadi ya mumet gitu. Atau sebaliknya seperti itu dan yang lain seperti itu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan mempelajari sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita di bab muraqabah, yaitu selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kemarin sudah membaca beberapa dalil dari Al-Qur'an, sekarang akan kita baca dalil dari hadis. Beliau membawakan hadis ini, sudah hadis yang Masya Allah. Ini sebenarnya ini wajib bagi seluruh kita orang Islam itu. Sahil, kamu itu anulah sana di belakang ya, dengerinnya. Hadis ini barakallahu fikum, ini inti daripada agama Islam. Maksudnya inti secara garis besarnya. Jadi sangat layak untuk kita pahami hadis ini seperti itu. Dan kalau bisa dihafal ini hadis, walaupun agak panjang dikit, tapi ini sudah mencakup agama Islam secara keseluruhan. Maksudnya adalah apa? Poin-poin pentingnya. Adapun secara rincinya ya tentu nggak mungkin, karena ini satu hadis mencakup semua rincian syariat kan nggak mungkin. Tapi keumuman dari syariat itu terangkum dalam hadis ini. Makanya barakallahu fikum, pada hadis ini, yaitu hadis yang akan kita baca nanti, Syekh Utsaimin itu menjelaskan cukup panjang lebar sekali menjelaskan hadis ini, karena hadis ini adalah Islam secara utuh seperti itu. Nah, kita bacakan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, ammal ahadisu, berkata penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adapun dari hadis-hadis, dari hadis maksudnya berkaitan dengan bab muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan kita. Fal awwalu, dan hadis yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu adalah manusia terbaik setelah para nabi nomor 2. Nah, yang terbaik pertama adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Umar adalah terbaik kedua. Makanya dalam setiap barakallahu fikum urusan dia pasti terdepan. Tapi tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan dia adalah seorang pemimpin. Nah, kebetulan ini kebetulan lagi apa? Pemilihan umum ya. Ini adalah pemimpin, bukan pemimpin RT atau RW atau negara, bukan. Tapi pemimpin seluruh kaum muslimin yang kedua. Seperti itu. Kalau misalnya Pak Soekarno itu kan cuma mimpin Indonesia itu. Malaysia nggak pernah dipimpin Soekarno rahimahullah. Nggak pernah. Pak Soeharto ya mimpin Indonesia aja. Seperti itu. Tapi Umar ini memimpin seluruh negeri-negeri Islam, mau Arab, mau Indonesia, mau Turki, mau Palestina, semuanya. Semua orang muslim itu semuanya mentaati Umar radhiyallahu taala anhu. Dan dia adalah orang terbaik kedua. Makanya apa? Jabatan terbaik ya memang pemimpin. Karena apa? Menjadi seorang pemimpin itu peluang untuk berbuat baiknya itu sangat luar biasa terbuka. Ya tidak? Kalau kita, misalnya kita semua kan pemimpin juga, minimal pemimpin rumah tangga. Kan kita berkuasa atas apa? Lingkupan keluarga kita aja. Istri, anak kita saja.
Iya kan? Tapi tatkala dia menjadi ketua RT misalnya, dia memimpin masyarakat RT di sekitarnya, mungkin ada 70-an kakak atau 60 misalnya, memimpin kecamatan, Pak Camat, atau memimpin negara, kayak negara kita Indonesia, hampir 280 juta. Tentu apa? Peluang untuk berbuat baik dengan kebijakan-kebijakannya akan sangat bisa. Kalau kita kan nggak bisa. Kita pengen berbuat baik, tapi kan kita nggak punya wilayah, nggak punya kekuasaan, maka terbatas kita. Berbeda dengan pemimpin. Makanya manusia terbaik nomor pertama adalah siapa? Abu Bakar, maksudnya setelah para nabi ya. Abu Bakar, apakah dia menjadi ulama? Iya, ulama juga, jelas ahli ilmu. Tapi beliau adalah seorang pemimpin. Manusia terbaik nomor 2 yang tanpa perselisihan setelah para nabi tentunya dari umat ini adalah siapa? Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau juga pemimpin. Karena tadi potensi untuk berbuat baik kemaslahatannya lebih besar. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, sab'atun yudiluhumullahu fi dhillil yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Satu-satunya adalah imamun adil. Imam yang adil. Seperti itu. Tapi sebaliknya juga, kalau dia nggak adil, nggak amanah, khianat, menyengsarakan dan yang lainnya, bukan main-main itu. Tanggung jawabnya itu, kalau kita keluarga, kalau kita suami, itu kan tanggung jawabnya kepada istri dan anak kita, iya kan? Ini kepada 280 juta kepala, coba bayangkan. Dan itu semua ada hisabnya. Tidak dibiarkan begitu saja. Hak-hak mereka, hak-hak rakyat kita, hak-hak bawahan kita, itu kita akan diminta pertanggungjawaban kalau kita seorang pemimpin. Itu. Karena hasil itu akan berbanding lurus dengan akibatnya. Potensi untuk menjadi orang terbaik ada, tapi bisa juga potensi menjadi orang yang paling celaka ada juga. Itu berbanding lurus. Dia baik, maka dia bisa berbuat baik kepada 280 juta. Tapi dia buruk, berkhianat dengan menetapkan ketetapan-ketetapan yang merugikan masyarakatnya, seperti itu merugikan rakyatnya, maka dia tidak bertanggung jawab kepada 1 atau 5 kepala, tidak, tapi 280 juta kepala, maka berat itu. Makanya barakallahu fikum, kebanyakan para sahabat salafus saleh tersebut itu mereka menghindar dari namanya riasyah, dari namanya kepemimpinan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Itu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah satu dari pemimpin kaum muslimin terbaik, yang beliau adalah pemimpin yang kedua setelah Abu Bakar, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak gini. Ya wongnya jagongan. Kerja boy, yo mumet ya kan. Ya manusiawi lah. Badan kita kadang capek, punya hak untuk juguran. Nah, istri kita capek dengan urusan rumahnya, kadang perlu jagongan dan yang lainnya. Maka jagongan silakan. Tapi jagongan karo ini kan Umar mengatakan tatkala kami berarti para sahabat, enggak cuma Umar, banyak orang, banyak sahabat yang lain sedang duduk bersama Rasulullah. Siapa Rasulullah? Orang paling baik. Nek jagongan gue nek bisa karo wong sing apik lah. Jadi mengko entuk
berkah entuk ilmu kecipratan wangine. Ya seperti itu. Silakan. Kita itu makhluk, kita itu manusia. Homo sapiens, jere teknologi sekolah, makhluk sosial. Yang pasti kita itu akan memerlukan interaksi. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, tidak mungkin. Maka itu sudah sunatullah. Kita itu adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan yang lain. Tapi dalam berinteraksi cari teman yang baik. Jagongan, ya butuh jagongan. Seperti itu, medang, jagongan, seperti itu. Tapi jagongannya karo wong soleh. Makanya ana syairan kan, wong kang soleh kumpulono, gitu kan. Orang-orang soleh kumpulkan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau berkumpul dengan orang soleh itu, yang diingat itu adalah keimanan. Yang diingat adalah ketakwaan. Yang diingat adalah kemaslahatan. Nek akhirnya bicara agama, ya mungkin bicara bisnis. Nek orang bicara bisnis, ya bicara hobi yang bermanfaat. Ya intinya pembicaraannya adalah bermanfaat. Mungkin kadang duniawi, kadang akhirat, tapi ada manfaatnya. Berbeda tatkala kita ngobrol dengan orang-orang yang tidak baik. Ngobrol kudune sandingane kopi, kopinya kopi galak. Seperti itu, kopi galak gitu. Ya. Wis ora sehat nggo awal. Haram maning itu yang paling bahaya, gitu kan? Modalnya larang maning. Kopi saset kan paling pira 2.000 3.000 kan enak seperti itu kan. Tapi agar kopi galak kan mungkin 30.000 atau 50.000 seperti itu kan. Mahal. Enggak ada manfaatnya. Seperti itu. Bahkan apa? Dosa iya. Maka itu barakallahu fikum. Manusiawi, kita perlu juguran, iya. Kita makhluk sosial, perlu berinteraksi, perlu curhat dan yang lainnya. Tapi jadikan teman juguran kita, teman curhat kita adalah orang-orang yang soleh. Nah, ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyam. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'r. Rambutnya rapi hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat dari orang tersebut bekas-bekas dari perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun. Dan tidak ada dari kami yang mengenal dia satupun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang ini duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang ini meletakkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkannya mendekat. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ada Umar di situ duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki itu bajunya bersih. Laki-laki itu rambutnya hitam rapi. Gak terlihat darinya bekas-bekas perjalanan jauh. Karena wong naik safar atau bepergian kan biasanya madan kucel lah ya, karena kesel seperti itu kan. Walaupun naik mobil tetap aja karena capek, kelihatan bekas-bekas dari perjalanan. Ini enggak. Tapi herannya, kalau ini rapi seperti itu harusnya kan dia orang setempat. Iya tidak? Karena enggak kelihatan bekas-bekas safar, bekas-bekas perjalanan. Harusnya kan orang situ, orang situ. Tapi anehnya apa? Wala ya'rifu minna ahadun. Tapi tidak ada satupun dari kami yang tahu itu orang. Karena itu bukan orang memang. Itu apa? Malaikat Jibril yang tasyakul, yang Allah memberi kekuatan, kelebihan bagi malaikat Jibril sasarannya adalah untuk membentuk diri menjadi manusia. Seperti itu. Nah, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau, yaitu manusia ini, Jibril yang nyamar jadi manusia ini,
duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril ini mendekat kepada Rasul, meletakkan lututnya nempel dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di pahanya, telapak tangannya di pahanya. Dan ini mengajarkan kepada kita, Jibril sedang mengajarkan kepada kita agama Islam. Sebelum belajar agama, ini penting. Sebelum belajar agama, yang diajarkan adalah apa? Adab dulu. Ini. Bagaimana Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau belajar, itu ya datang. Jangan mentang-mentang sugih, ngundang kiai ini, ngundang ustadz privat. Seperti itu. Maksudnya jagong karo tukang becak kajian masjid umum, ya ora level lah. Ini kesombongan. Maka tidak akan pernah masuk ilmu ke dalam hati yang ada kesombongan. Ini sebelum belajar harus kita belajar apa? Adab belajar, adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu apa? Datang kepada ahli ilmu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata para ulama. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Seperti itu. Kemudian adab berikutnya yaitu apa? Berpakaian yang rapi. Seperti jenengan ini, masya Allah, rapi, pakai minyak wangi, seperti itu. Nah, kan beliau ini, Jibril ini tatkala mau datang ke Nabi, syadidu bayadi siap, bajunya sangat apa? Putih bersih. Ngap ngajib mari masjid ya. Bene apa? Baju klambi kaos sing nggo macul mau malah sana coblos nomor pira, nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3 iku. Siana terus nggo macul ning sawah. Ya, secara kondisi juga dia nggak nyaman, iya kan? Dan juga nggak membuat nyaman teman yang ada di sekitarnya, iya enggak? Ya akhirnya apa? Majelis ilmunya ya serang-serangnya yang buat apa ya. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Salah satu adab daripada menuntut ilmu setelah kita mendatangi majelis ilmu adalah apa? Berpakaian yang rapi. Kemudian yang ketiga adalah berpenampilan yang rapi. Makanya ini sampai dikatakan rambutnya itu mengkilap hitam. Rapi seperti itu. Nah, jadi itu datang ke majelis ilmu pakai pakaian yang rapi, berpenampilan yang rapi, kemudian apa? Mendekat kepada ahli ilmu. Kecuali ada uzur ya. Kalau ada uzur ya kesepuan itu biasanya ya nang saka, gitu kan, nang tembok. Nah, kudu kesepuhan ya, mendekat seperti itu. Nah, sekarang kan enggak. Orang belajar itu mesti anggaran kajian mesti apa? Paling banter golek apa? Tembok senderan. Ada saka. Coba wis masjid ASEAN. Karpet kandel empuk ya. Akhirnya apa? Senderan. Ya akhirnya apa? Ngantuk ya kan? Ya orang anak ilmu sing nyantol, anaknya ya ngantuk seperti itu. Barakallah. Makanya kalau ngaji itu mendekat, kecuali yang ada udzur. Kayak saya sendiri itu memang kalau duduk itu lama nggak kuat seperti itu. Makanya kalau ngaji tetap diusahakan di depan, tapi biasanya nyari yang ada sesuatu. Kayak kemarin misalnya waktu di Jakarta dengan Syekh seperti itu, alhamdulillah di samping meja Syekh itu ada tiang. Nah itu akhirnya apa? Bisa duduk di depan terus, karena tadi kalau sampai 3 jam duduk seperti itu berat memang. Nah, barakallahu fiik. Jadi seperti itu, mendekat. Maka di sini sampai dalam mendekat ini fasla dari rukbatahi. Jibril ini sampai menempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat banget. Karena kalau dekat ya coba sih sing nengarep ora seneng mburi mesti beda, yakin. Baik dalam menerima secara pendengaran ataupun dalam memahami itu mesti beda. Kenapa? Karena wong jenenge adoh kadang ya
krungu, kadang ya ora. Tapi perak. Iya kan? Seperti itu. Terus apa lagi? Kalau perak arep gelewean lutak-lutik yang madan apa? Riku. Iya kan? Akhirnya dalam menyimak kajian tadi, dalam menuntut ilmu tadi dia optimal. Seperti itu. Nah ini Jibril alaihissalam mengajarkan kepada kita nanti Islam secara keseluruhan. Sebelum mengajarkan kepada kita Islam, beliau mengajarkan kepada kita apa? Adab dulu sebelum menuntut ilmu. Nah itu. Makanya para ulama saya mengatakan al-adab qoblal ilmu. Adab sebelum ilmu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Karena hampir mustahil barakallahu fikum kita itu mendapatkan ilmu dan keberkahannya kalau tidak menerapkan adab dalam menuntut ilmu. Guru-guru kita, asatidah kita semua itu, Masya Allah, semakin tinggi kedudukannya, tidaklah kita melihat kecuali adabnya semakin bagus. Seperti itu. Semuanya. Bagaimana guru kita misalnya Ustaz Blazin hampir 8 tahun berpisah dengan istrinya. Fokus untuk apa? Belajar di Madinah, nggak dibawa istrinya. Bagaimana guru kita semua Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri 12 tahun kurang lebih di Madinah sampai S3 seperti itu. Makanan yang istimewanya adalah apa? Kata beliau itu, liburan saya paling istimewa itu apa ya akhi? Dia bilang waktu itu kita dikumpulkan di ruangan. Beliau memotivasi kepada kami mahasiswa-mahasiswa yang sudah menikah. Ya kadang kan namanya menikah kan berat ya. Menikah, ambil kuliah, bawa anak, bawa istri kan berat. Makanya dimotivasi. Salah satunya beliau bercerita, ana dulu waktu liburan itu teman-teman liburan ke sana, teman-teman liburan ke sini seperti itu. Ana sama istri itu, ya Allah, ana beli gorengan itu. Terus makan gorengan di emperan Masjid Nabawi itu sudah subhanallah, sudah istimewa sekali. Karena beliau itu termasuk yang nggak mau mencari pekerjaan di sana. Karena sebenarnya itu dalam perjanjian sebagai mahasiswa itu nggak boleh kerja. Seperti itu, harus fokus. Maka nggak boleh. Maka beliau yang mencukupkan apa yang ada. Seperti itu. Tentu ya tadi, ya harus cukup banget, pinter-pinter banget. Nah, itu pengorbanan. Semua guru-guru kita, semua ulama, itu yang guru yang biasa. Bagaimana dengan imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana beliau itu mendatangi gurunya, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, pengen belajar. Beliau itu lahir di Gaza, Palestina sekarang. Imam Malik adalah imam Darul Hijrah, imam kota Madinah. Beliau itu safar, coba berpergian dari Gaza, Palestina sekarang ke Al-Madinah Al-Munawwarah di Saudi Arabia. Bagaimana coba? Dan Masya Allah, sebelum belajar, beliau sudah menghatamkan kitabnya gurunya dulu. Bukan menghatamkan baca, menghafalkannya, yaitu kitab Al-Muwatta. Disetorkan, kemudian dijelaskan oleh penulisnya langsung, yaitu Imam Malik. Seperti itu. Ini adab. Sekarang coba kita, jangankan safar dari Indonesia ke Palestina, nah ngaji sekarang lo untuk Banjarhari kayak abot banget ya kan, apa aja sih ngado sekarang lo terus yang gumelar ya. Sekarang Banjarhari kidul gitu kan, karang ngiri pada abot seperti itu kan. Ya kita semua kadang merasakan berat seperti itu kan. Ya karena tadi kita tidak diajarkan adab terlebih dahulu dalam menuntut ilmu. Jadi kadang merasa berat. Imam Syafi'i tadi untuk belajar dengan Imam Malik, dia harus melakukan perjalanan. Coba bayangkan coba tahun segitu itu, abad kedua, dari beliau itu hidup di antara 2 abad itu ya,
Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Seperti itu. Nah, beliau hidup di abad 2 Hijriah sampai ke abad 3 Hijriah tadi. Coba, tahun 100-an Hijriah coba. Otomatis, ya Allah, dari Palestina ke Saudi coba. Kan perjalanannya luar biasa beratnya itu kan. Itu mereka para ulama melakukan perjalanan untuk menuntut ini. Seperti ini. Makanya barakallahu fikum, tanamkan pada diri kita, tanamkan kepada anak-anak kita, tatkala mau belajar itu suruh beradab terhadap majelis ilmu, terhadap ustadz yang membawa ilmu, terhadap buku isi ilmunya, seperti itu. Itu yang paling utama. Nah, barakallahu fiik. Kemudian waqala, kemudian orang ini, yaitu Jibril yang menyamar menjadi manusia itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan tentangku apa itu Islam. Nah, di sini malaikat Jibril alaihissalam yang menyamar jadi manusia bertanya. Jadi obat untuk tahu itu tanya. Kalau kita nggak tahu itu tanya, jangan malu untuk bertanya. Kadang kita kan malu atau apa seperti itu ya, pekewu dan yang lainnya. Jangan malu, nggak tahu tanya. Tanya itu adalah sebab orang itu menjadi cerdas. Bukan orang cerdas itu bukan yang pintar ngomong, bukan. Justru dia lebih banyak menggunakan pendengarannya, matanya, mulutnya untuk mengkaji, untuk menerima informasi. Makanya Abdullah bin Abbas, beliau itu adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran. Sampai dikatakan penerjemahnya Al-Quran, seperti itu. Lakobnya itu, Turjumanul Quran. Orang yang paling paham dengan isi Al-Quran di kalangan sahabat, salah satu yang paling paham. Saking cerdasnya ditanya oleh muridnya, kenapa engkau bisa sampai paham seperti itunya dengan apa? Dengan Al-Quran. Kata beliau mengatakan apa? Bilisanis saul wa qalbun uqul. Bilisanin saul wa qalbun uqul. Dengan lisan yang senang bertanya dan hati yang suka berpikir. Itu. Jadi cara cepat untuk kita mengetahui sebuah ilmu adalah bertanya. Setelah bertanya, kita mencerna tadi, memikirkan informasi ilmu yang kita dapat. Seperti itu. Barakallahu fiik. Itu. Dan barakallahu fikum, tatkala bertanya itu, setidaknya ada 3 maksud tujuan bertanya, dan ini dengan nanti suatu saat ditanya itu lihat minimalnya orang bertanya itu ada 3 hal, ada 3 keadaan. Orang bertanya secara hukum asal adalah untuk mencari informasi, ya kan, untuk mencari ilmu. Makanya dalam bahasa Arab itu pertanyaan itu namanya istifham. Istifham itu artinya mencari paham. Nah itu. Berarti tujuan orang bertanya yang pertama adalah apa? Mencari paham. Tujuan orang yang kedua, orang yang bertanya, ini adalah dia nggak nyari paham. Bukan mencari paham, dia itu mau mengajarkan orang lain. Jadi tujuan kedua adalah mengajarkan atau memberitahukan orang lain. Seperti Jibril ini, sebenarnya dia sudah tahu Islam. Cuma dia mau mengajarkan orang lain. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, tujuan orang bertanya itu adalah untuk ngetes. Seperti itu.
Nah, itu keadaan orang bertanya. Yang pertama adalah mencari pemahaman, mencari tahu. Maka kalau orang yang bertanya kok ini maksudnya untuk mencari tahu, kasih tahu dia. Beritahu dia. Seperti itu. Ya karena nggak tahu. Jangan disesatkan. Ki bener Mas, dalam hari Banjarhari, jangan salah Mas. Yang lampu merah kudune ngeton terus mana? Wah, ana pondok Zam-Zam belok kiri seperti itu. Apa sering apa? Bakul duren ngene Pak Tarjo. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau ada orang yang bertanya untuk tujuannya ini, maka kasih tahu. Karena dia mencari paham. Seperti itu. Enggak boleh kita menutupi ilmu, menutupi pengetahuan, nggak boleh menyembunyikannya. Yang kedua, ada orang yang bertanya untuk memberitahukan orang lain. Sebenarnya dia sudah tahu. Misalnya kayak gini ya, misalnya kita lagi belajar, antum paham, tapi antum tahu teman antum ini ada yang nggak paham, tapi dia itu orangnya memang pemalu, nggak mungkin tanya dia itu kan, maka antum pura-pura tanya nggak apa-apa. Tujuannya untuk apa? Mengajarkan biar ustadznya menyampaikan hal tersebut. Seperti itu. Sama dengan Jibril ini. Jibril itu sudah tahu apa itu Islam. Tapi Jibril tetap bertanya. Kenapa? Karena tujuannya untuk apa? Agar Rasulullah SAW menerangkan Islam kepada siapa? Para sahabatnya. Itu. Nah, kalau ada orang yang bertanya untuk tujuannya memberi paham pada yang lain, jawab. Yang ketiga, ada orang yang bertanya untuk ngetes. Seperti itu. Misalnya seorang guru bertanya kepada muridnya untuk mengetes sejauh mana pemahaman dia tentang ilmu yang sudah diajarkan. Maka jawab seperti itu. Itu untuk yang ngetes. Tapi ada yang ngetes yang kedua ini. Untuk ngetes itu ada dua. Ini ngetes yang baik tadi, guru ngetes muridnya seperti itu ya. Ada ngetes yang kedua. Ngetes itu dia itu ngetes murid, ngetes guru nih. Dia usah tanya lagi. Jangan-jangan di ilmu apa sih? Seperti itu. Dites seperti itu. Apa sikap kita? Jangan dijawab. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, dia sudah tahu tapi tujuannya untuk ngetes kita. Padahal dia bukan guru kita, bukan apa seperti itu. Hanya ngetes saja, nggak usah dijawab. Apalagi yang keempat ini, keadaannya itu bertanya untuk bikin ribut, untuk bikin gaduh. Seperti itu. Misalnya bertanya tentang hal-hal yang bisa membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat, yang bisa membuat perpecahan di tubuh kaum muslimin. Gak usah dijawab seperti itu. Karena ini hanya akan membuat gaduh, membuat perpecahan. Nah makanya seorang yang ditanya, dia harus, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Lihat bagaimana ini maksud dari pertanyaan itu apa kira-kira. Nah seperti itu. Nah itu tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang punya ilmu. Seperti itu. Berapa banyak ustadz-ustadz ahli ilmu itu terjebak di dalam sebuah pertanyaan yang memang jawabannya benar, tapi belum tentu layak untuk dijawab di suatu forum. Sehingga terjadi perpecahan. Itu betul, jawabannya betul, jawabannya hak. Tapi yang hak itu kadang ada tempatnya. Likulli maqali maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Bukan kita lagi menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi lagi ada ilmu-ilmu yang nanti, pengetahuan yang nanti disampaikan pada keadaan tempat yang pas. Seperti itu. Masyarakat awam yang dia berhijab aja mungkin belum, sholat ke masjid aja mungkin masih bolong-bolong dan yang lainnya seperti itu. Barakallahu fiik. Mungkin ada yang bertanya memancing-mancing. Bagaimana hukum ini?
Bukan ini bid'ah tidak, ini bid'ah seperti itu. Maka kalau pertanyaan itu bisa apa? Mengaburkan orang yang baru belajar, maka nggak apa-apa dijawab, nggak usah dijawab. Bukan kita menyembunyikan ilmu, tapi ada skala prioritas seperti itu. Orang baru hijrah, orang baru seneng pengen ngaji, disampaikan semua hal haram ini, haram itu, haram ini, haram itu, langsung gedebuk gitu loh. Coba, berat, iya kan? Ada tahapan seperti itu. Tekankan yang paling utama adalah tauhid, agar dia itu selalu berkait dengan Allah dalam meminta, dalam berharap, dalam semuanya seperti itu. Akhirnya nanti mentalnya sudah kuat, sehingga tatkala disampaikan hukum-hukum haramnya isbal, haramnya memotong jenggot, wajibnya menutup aurat, haramnya riba dan yang lainnya, itu sudah mulai apa? Legowo. Iya kan? Tapi kalau baru-baru, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, seperti itu. Padahal dia sholat aja masih kadang 3 waktu, kadang cuma maghrib sama isya, masih 2 waktu, seperti itu kan. Maka penekanan yang paling utama adalah penekanan tentang apa? Akidahnya dulu dikuatkan, seperti itu. Dan nanti bukan kita lagi menunda, nanti mungkin diajak dalam pembicaraan khusus seperti itu. Ayo kita bicara sebentar. Biar apa? Lebih luas dalam menyampaikan. Lebih mengena ke dalam hati. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kadang-kadang ada ya kayak gini itu ada yang kebablasan, ada yang kekerasan, ada yang kebablasan. Kebablasan, wis ora apa-apa, wis penting ngaji, esikie, dibolehkan. Ini ya salah. Ada yang kekerasan, kudu iki, ya kurang tepat. Harus pertengahan. Mana yang paling utama, kita tanamkan hal itu terlebih dahulu. Dengan apa? Nanti sedikit demi sedikit kita bimbing. Nah, itu manhajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun loh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid. Belum turun baginya kewajiban selain tauhid. Sholat aja belum turun. Baru tahun ke-10 atau 11 Hijriah itu syariat sholat baru diturunkan. 3 tahun beliau sholat di Mekah, berarti 13 tahun keseluruhannya di Mekah beliau. Habis itu di hijrah ke Madinah, baru diturunkan syariat-syariat yang lain, zakat, puasa, haji, dan itu cuma 10 tahun. Berarti menanamkan akidah ini lebih lama, ya kan? Berarti menanamkan akidah ini lebih penting dan tidak bisa dalam waktu yang sekejap. Makanya perlu skala prioritas seperti itu. Barakallahu fiik, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga memberikan kepada kita manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu barik fikum.